Halo Bapak Ibu semua, selamat datang di kelas Reach. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuri Jaldi sebagai CEO Fruitifast dan Business Development dari The Local Enablers Community Product and Development. Oke, kali ini kita bakal belajar mengenai bisnis model Canvas. Oke, seperti yang bisa Bapak Ibu lihat di layar, jadi kita bakal belajar tentang bisnis model Canvas. Dan apa sih bisnis model Canvas itu? Oke, seperti pertemuan sebelumnya di materi Lean Canvas, kita belajar mengenai perbedaan apa Lean Canvas dan apa bisnis model Canvas. Nah, di Lean Canvas sendiri kita belajar mengenai fokus terhadap problem, solusi. Namun, di bisnis model Canvas ini, kita bakal menitik beratkan pada lebih ke proposisi nilainya, kepada customer segmennya, kemudian kepada customer relationship-nya, seperti itu. Nah, kemudian kita juga belajar kemarin mengenai Lean Canvas itu kebanyakan digunakan oleh teman-teman yang punya usaha baru, startup, atau misalkan produknya produk baru. Nah, kita bakal belajar bisnis model Canvas karena Bapak dan Ibu semua sudah kemarin merangkai Lean Canvas-nya. Nah, sekarang kita belajar bisnis model Canvas-nya. Lanjutannya, karena Bapak Ibu sudah punya ideasinya, sudah punya produknya. Nah, di sini kita bisa belajar mengenai bisnisnya sudah berjalan, kemudian produknya pun sudah berjalan juga. Nah, perbedaan-perbedaannya juga kita sudah jelaskan sebelumnya tentang apa dari target untuk penggunaan Canvas PMC, kemudian penggunaan untuk Canvas Lean Canvas. Nah, fokusnya pun kita untuk materi kali ini, yaitu bisnis model Canvas, bisa menjadi kepada target pelanggan, investor, pengusaha, konsultan, maupun penasehat lainnya. Nah, ini ya titik-titik yang bakal kita memang fokuskan. Kemudian untuk konsumennya pun kita bakal menitik beratkan memang pada segmen pelanggan yang sudah tadi saya jelaskan. Nah, jadi ini belajar tentang bisnis model Canvas Bapak Ibu. Kita bakal belajar mengenai tentang apa itu produk inovatif sama apa itu bisnis model inovatif. Kita harus bisa membuat produk yang notabene-nya itu ada di poin sebelah ini, ada di gambar bintang ini. Kita sering melihat produknya tuh inovatif, bagus banget, tapi nggak bisa bertahan lama. Itu kenapa? Karena model bisnisnya itu tidak inovatif, tidak bisa sustain bahasanya, tidak bisa berjalan lebih lama lagi gitu. Ya kadang bisnisnya itu hanya rame karena mengikuti tren kayak gitu. Kita bisa ambil contoh sekiranya mungkin 3 tahun yang lalu lah, 2-3 tahun yang lalu. Saya sebut produknya yang lagi ramai waktu itu tentang es kepal Milo. Wah, itu Bapak Ibu, kita kadang ngelihat di setiap 50 meter itu banyak banget yang jualan es kepal Milo. Kalau kita sebut produknya inovatif, itu pasti inovatif sekali gitu. Karena apa? Karena hampir setiap orang, setiap pengusaha, setiap orang yang notabene-nya belum pernah jualan, tiba-tiba jadi jualan es kepal Milo. Tapi yang bisa kita lihat sampai sekarang, es kepal Milo ini udah nggak ramai lagi nih, udah nggak ada lagi, udah nggak terdengar lagi. Karena apa? Karena yang mereka lakukan ya tidak mencoba memang membuat model bisnis yang baik. Nah, kita bakal belajar mengenai gimana caranya sih kita membuat produknya inovatif, yang pasti ya produknya inovatif, bagus, keren di mata konsumen, tapi kita juga membuat model bisnisnya lebih inovatif lagi. Biar apa? Biar lebih sustain dan bahasanya biar lebih naik lagi lah ya, kayak gitu penjualannya atau hal yang lainnya. Nah, kita coba belajar juga dari bisnis model Canvas ini, kita memang perlu detail gitu. Jangan terjebak berkutat pada produknya saja. Kadang ya kita di sini membuat bisnis model Canvas itu bukan semata-mata membuat produknya gitu. Karena balik lagi, di sini kita merencanakan bisnis dari awal, planningnya, tujuannya seperti apa. Nah, kita bakal belajar itu, tapi sebelumnya Bapak Ibu perlu pahami dulu, apa itu model bisnis. Model bisnis merupakan suatu model yang menjelaskan dan menjabarkan bagaimana sebuah perusahaan atau bahasanya sebuah bisnis dapat bergerak dan berkembang untuk memperoleh keuntungan. Ya balik lagi, kalau misalkan tidak mendapatkan keuntungan, ya itu bukan namanya bisnis ya. Itu misalkan ya hal-hal yang lainnya kayak gitu. Nah cuman kita bisa belajar kalau untuk mendapatkan keuntungan itu kita perlu yang namanya model bisnis. Biar apa? Biar terukur gambarannya, capaiannya seperti apa.
Nah, kemudian kita juga berbicara tentang, ini bahasanya kita belajar definisi sukses kayak gitu. Kadang dalam proses kita menjalankan sebuah bisnis, kita perlu yang namanya hal-hal evaluasi. Nah, saya membuat bisnis model kanvas dari pertama itu mungkin 2018 sampai sekarang untuk produk yang saya jalankan itu di setiap produknya mungkin sudah ada bisnis model kanvas versi 30 gitu. Karena apa? Karena mungkin bisa saja saya setiap bulan mengevaluasi. Evaluasinya dari mana? Bisa dari customer segmennya, bisa dari misalkan value propositionnya, atau mungkin bisa dari key partnernya, atau lebih ke mitra-mitra yang kita punya selama bisnis itu berjalan. Nah, makanya ketika kita misalkan bisnis modelnya semakin hari, itu pasti semakin bagus dan semakin meningkat. Nah, kemudian kita juga belajar tentang perbaikan bisnis model kanvas itu bukan hanya mengenai tentang keuntungan saja. Kita bisa belajar memang mengenai tentang organisasinya, kapasitasnya, bahkan tentang kapabilitasnya. Dan di sini juga kita bisa lihat ya, Bapak Ibu, ketika misalkan bisnis modelnya itu bergerak makin maju dan makin bagus, itu juga kita harus diiringi timnya juga makin bagus, makin solid, orang-orangnya tuh makin pinter, kemudian organisasinya pun semakin baik gitu, semakin erat dan yang lain-lainnya. Nah, kita coba mulai merumuskan apa itu bisnis model kanvas. Nah, bisnis model kanvas merupakan suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan. Jadi kita menggambarkan bisnis model itu dalam satu gambar. Biasanya kita kalau bikin bisnis model, Bapak Ibu dalam berbentuk proposal lembaran-lembaran, sekarang kita hanya dalam satu lembar saja. Nah, di sini juga pentingnya untuk satu lembar itu biar mudah dipahami, biar mudah dimengerti juga dengan mudah oleh kita sebagai yang merangkai atau membuat bisnis model. Nah, sering pasti ada pertanyaan, why, kenapa harus bisnis model kanvas seperti itu? Nah, balik lagi, bisnis ini begitu dinamis gitu. Di setiap waktunya, kadang ada yang bisnis hari ini maju, besoknya bisa bangkrut kayak gitu. Dan bahkan ada yang bisnis notabene-nya belum apa-apa, besoknya bisa jadi dia lebih maju daripada kita. Nah, balik lagi, bisnis model kanvas bisa membantu kita sebagai pengusaha menciptakan nilai atau value, bahkan bisa mengevaluasinya untuk menghadapi perubahan khususnya antar pesaing di industri yang sama dengan produk yang kita tawarkan. Intinya adalah kita pasti punya kompetitor, kita pasti punya pesaing. Nah, kita harus bisa jadi yang berbeda dibandingkan dengan pesaing. Dan yang pasti kita harus bisa lebih unggul. Nah, BMC ini bisa menjadi solusi untuk mengatasi hal-hal tersebut. Nah, dalam bisnis model kanvas kita bakal belajar mengenai 9 blok. Yang pertama, kita bakal berbicara tentang customer segment. Seperti di pertemuan sebelumnya tentang Lean Canvas, kita juga sekarang harus bisa mulai tahu siapa yang menjadi customer segment produk kita. Kemudian kita bakal berbicara tentang customer relationship, kemudian channel, value proposition nilai, kemudian key activities, kemudian ada key partner, kemudian ada key resource, cost structure, dan revenue stream. Nah, untuk ke-9 tahapan itu sebenarnya banyak tahapan-tahapan yang Bapak Ibu bisa lihat di YouTube atau di apapun. Cuman kalau untuk saya mengikuti tahapan-tahapan yang dibuat oleh pencipta bisnis model kanvas, yaitu Alexander Osterwald. Nah, Bapak Ibu, di sini ada tahapan-tahapan pengisian mulai dari 1 sampai 9-nya. Nah, misalkan ada yang bertanya lagi, Mas atau Kang, kenapa kalau sebelumnya dalam pengisian Lean Canvas kita memang ngisinya langsung ke blok kanan, langsung ke blok kiri. Nah, itu nanti bisa menyesuaikan dari bisnisnya masing-masing. Nah, sekarang kita bakal juga berbicara tentang bisnis model Canvas itu sebenarnya bisa kebagi menjadi 3 poin atau 3 paling inti. Yang pertama, kita belajar yang warna hijau dulu. Yang warna hijau ini kita bisa belajar tentang desirability atau hal-hal yang diinginkan konsumen. Bapak Ibu, ketika kita membuat bisnis model kanvas, 4 blok yang ada di sini itu notabene-nya bakal diketahui oleh konsumen kita. Cara kita menjual produk, cara kita bahasanya memasarkan produk, channel-channel yang ada pada bisnis kita maupun yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua ada tentang kelayakan. Kalau ini kita bisa sebutnya mungkin bisnis resep rahasianya kita yang nggak mungkin diketahui oleh kompetitor kita, seperti itu. Dan kemudian kita yang terakhir kita berbicara tentang viability, tentang keuangan.
Jadi kita bakal berbicara tentang nanti apakah revenue stream atau alur pendapatan kita tuh dari mana saja, sama lebih ke cost structure, biaya pengeluaran setiap bulannya. Oke, nah Bapak Ibu, nah di sini ada 3 gambar yang tadi sudah saya jelaskan, 3 poin inti dari bisnis model kanvas. Nah, di sini juga bisnis model kanvas atau BMC bisa menjadi sebagai alat berpikir kita. Karena apa? Balik lagi, BMC sendiri dibuat oleh kita sendiri dan kita yang tahu gitu. Nah, makanya blok-blok ini kita harus pastikan apakah kita mengisi setiap bloknya ini dengan benar atau seperti apa. Nah, kayak gitu. Oke, lanjut. Kita tadi yang seperti saya jelaskan di awal tentang keinginan konsumen atau yang diinginkan oleh konsumen. Kita nanti bakal belajar tentang customer segment, kemudian customer relationship, kemudian tentang value proposition nilai, dan tentang channel. Nah, selanjutnya kita langsung masuk nih. Jadi, Bapak Ibu, kalau misalkan mau sambil tulis-tulis di rumahnya masing-masing, itu boleh banget. Nah, yang pertama kita bakal ngisi blok nomor 1, yaitu customer segment. Yang pertama, Bapak Ibu, siapa yang beli produk kita? Itu pasti ya, siapa yang beli produk kita? Kita harus tahu, pertama, usianya, kemudian gendernya, status ekonominya, bahkan kita harus tahu gaji dia setiap bulan itu berapa. Nah, kemudian kalau misalkan di sini dia tinggalnya di mana, kemudian tren dia apa, itu tuh harus bisa dipetakan oleh kita sebagai produsen atau bahasanya sebagai pengusaha. Nah, oke Bapak Ibu bisa dituliskan nanti ya, usianya berapa, kemudian gendernya, kemudian tinggal di mana, trennya apa. Nah, lebih baik, lebih detail itu ya. Jadi lebih detail sekali. Misalkan usianya, range-nya itu kalau baiknya itu 15 tahun. Misalkan pelanggannya itu dari usia 25 sampai 40 tahun, seperti itu. Nah, karena dengan kita bakal mengetahui customer segment, kita bakal mengetahui selanjutnya tahapan-tahapan. Karena apa? Karena akan berhubungan dengan bagian marketing, bagian misalkan administrasi, kemudian bagian produksi dan yang lainnya. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, kita belajar tentang customer relationship. Oke, nah, belajar customer relationship, kita belajar mengenai gimana caranya sih kita menjaring atau bahasanya memanjakan pelanggan kita. Dari yang tadinya sudah beli, dia bisa beli lagi. Dari yang tadinya dia nggak beli, bisa beli. Atau bahasanya gimana caranya supaya mereka loyal sama kita. Nah, ini adalah hal-hal yang notabene-nya paling seru gitu menurut saya ya. Karena apa? Dari situ kita bisa belajar apa saja yang bisa kita lakukan sebagai pengusaha untuk menarik pelanggan. Contohnya, kita bisa menggunakan sistem promosi. Kemudian, kita misalkan bisa juga membuat member card. Ya. Karena apa? Dengan member card, konsumen tuh kayak lebih percaya dapat diskon atau promo-promo yang lainnya. Atau mungkin yang produknya jasa lebih di kepelayanan. Kadang kan kita misalkan anggap mau pergi ke salah satu tempat gitu. Pasti yang diberikan oleh bisnis-bisnis itu punya keunikannya masing-masing. Nah, dari situ kita bisa nggak sih menghadirkan keunikan-keunikan tersebut untuk disampaikan kepada konsumen. Nah, makanya di situ kita coba silahkan dipilih oleh Bapak Ibu kira-kira untuk membuat pelanggan atau konsumen datang ke kita lagi atau membeli produk kita itu dengan cara apa. Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke blok yang nomor 3, yaitu blok channel atau blok saluran. Nah, di sini kita belajar gimana caranya sih produk yang kita punya ini bisa disampaikan kepada konsumen. Nah, lewat mana aja? Nah, ini tuh namanya channel atau bahasanya saluran. Jadi, Bapak Ibu, kira-kira nih, kalau misalkan mau jual produknya, mau jualan offline atau online. Kalau misalkan jualannya offline, silahkan ditulis. Misalkan kalau mau offline, jual produknya itu di toko, tapi tokonya toko apa? Kemudian ada misalkan titip barang di bandara, atau misalkan titip barang di tempat oleh-oleh atau seperti yang lainnya. Jadi ini adalah misalkan kalau Bapak Ibu channelnya secara offline. Kalau misalkan Bapak Ibu jualannya secara online, silahkan ditulis misalkan di media sosial. Media sosialnya apa saja, nama akunnya apa, silahkan ditulis. Kemudian karena misalkan produknya retail, Bapak Ibu bisa memang menjualnya di e-commerce, ya seperti Tokopedia, Shopee, Blibli, Bukalapak, dan yang lain-lainnya. Atau misalkan Bapak Ibu punya produk dalam bisnisnya itu
produk-produknya tuh F&B. Bisa kan sekarang lagi rame ya, ada GrabFood, ada GoFood, bahkan sekarang ada Shopee Food yang lagi rame kayak gitu. Jadi silahkan ditulis gimana caranya produk Bapak Ibu itu bisa tersampaikan kepada konsumen. Atau bahasanya, saya sebagai konsumen mau membeli produk Bapak Ibu itu di mana aja sih. Gitu. Oke, nah itu channel. Nah, yang keempat kita berbicara atau belajar mengenai value proposition. Value proposition itu lebih ke apa sih yang menarik dari produk Bapak Ibu. Bapak Ibu harus tahu keunikan dari produk kita itu apa. Dibandingkan dengan kompetitor pastinya ya, kayak gitu. Saya punya contoh misalkan kalau produk saya itu punya keunggulan. Yang pertama, misalkan kalau produknya makanan ya, no sugar gitu. Tanpa gula atau tanpa tambahan gula. Kalau misalkan produknya produk sepeda misalkan, lebih ringan kayak gitu. Karena ini value-value yang notabene-nya bisa ditawarkan kepada konsumen. Kalau misalkan berbicara tentang value, bisa berbicara juga tentang bahan baku. Misalkan saya bekerja sama dengan petani di daerah mana untuk menjadi bahan baku produk saya, kayak gitu. Atau misalkan pemasaran juga boleh gitu, value-nya apa yang ditawarkan. Nah, silakan Bapak Ibu, kira-kira value apa yang ada di produk Bapak Ibu, kemudian yang mau disampaikan kepada konsumen. Oke, nah selanjutnya kita belajar tentang key partner. Nah Bapak Ibu, key partner ini sebenarnya saya punya rumusnya, yaitu kolaborasi pentahelix. Jadi Bapak Ibu, ketika misalkan kita dalam proses bisnis, itu pasti harus punya key partner, harus punya mitra. Kalau saya biasanya membaginya menjadi 5 bagian. Ada A, B, C, G, M. Bukan A, B, C, D, E, F ya, tapi A, B, C, G, M. Pertama dari bagian A atau akademi. Nah, dari akademi ini kira-kira Bapak Ibu ada mitra nggak sih yang jadi khususnya di bagian akademi? Contohnya, misalkan saya kerjasama dengan Universitas Pajajaran, khususnya misalkan di bagian riset produk, atau bahasanya kerjasama di bagian penamaan produk. Nah itu misalkan silahkan ditulis, bagian akademi kerjasama di mana saja. Kemudian kita berbicara yang kedua yaitu B, yaitu bisnis. Dalam bisnis kita pasti bekerja sama ya, tentang hubungannya dengan produk kita. Misalkan dari segi kemasan bisa dengan bahan baku, misalkan dari petani atau dari pasar. Jadi intinya adalah mitra apa saja yang sedang kita jajakan atau yang kita jalani sekarang. Nah, kemudian ada C atau komunitas. Nah, di dalam komunitas ini kira-kira Bapak Ibu dalam menjalankan bisnisnya bergerak sendirikah atau punya komunitas, atau punya kelompok, atau punya jejaring-jejaring yang menjadi nilai plus bagi kelanjutan bisnis Bapak Ibu semua. Nah, jadi itu silakan ditulis kalau punya komunitas apa. Dan kemudian yang keempat ada G, itu lebih ke government, pemerintah. Ada nggak sih sebenarnya mitra-mitra government dari Bapak Ibu yang jadi bahasanya tuh kerjasama dengan Bapak Ibu, misalkan ya ngurus PIRT dan yang lain-lainnya, atau halal dan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah media. Media sendiri ini lebih ke mitra kita yang notabene-nya adalah ada nggak sih media-media yang ngeliput kita gitu, tapi saling menguntungkan. Misalkan saya bekerja sama dengan koran atau bahasanya dengan Radio Unpad gitu, media Unpad. Nah di Radio Unpad ini, Radio Unpad butuh konten misalkan, tapi saya misalkan butuh untuk lebih dijejaringkan. Nah itu kan saling menguntungkan gitu. Nah silahkan nanti Bapak Ibu dituliskan apa yang menjadi poin-poin dari key partner Bapak Ibu semua. Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke blok nomor 6, yaitu blok key activities. Di sini kita perlu perdalami ya, ada kata key atau kunci aktivitas dari bisnis kita. Jadi Bapak Ibu yang punya produknya jasa, usaha, atau misalkan produknya lebih ke kuliner, atau mungkin fashion dan yang lain, pasti punya kunci aktivitas. Kunci aktivitas ini diibaratkan kalau Bapak Ibu tidak melakukan aktivitas tersebut, produk Bapak Ibu itu tidak ada gitu. Sebagai contoh misalkan bisa dituliskan produksi. Nah di produksinya tuh nanti ngapain aja sih Bapak Ibu tuh. Kemudian misalkan di bagian marketing atau pemasaran, Bapak Ibu melakukan hal apa saja sih. Nah kemudian yang terakhir ada misalkan distribusi. Nah Bapak Ibu tuh
melakukan hal apa aja sih di bagian distribusi, ya sehingga produknya bahasanya bisa tersampaikan kepada konsumen. Saking pentingnya kunci activities adalah ya balik lagi, ketika ada satu aktivitas yang tidak dilakukan, produk Bapak Ibu itu tidak ada. Seperti itu ya Bapak Ibu, silahkan nanti dicatat. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang key resource atau blok nomor 7. Key resource ini bisa kita katakan sebagai aset kita ya. Tapi kita kalau berbicara aset mungkin berbicara aset mesin, aset yang lain-lain. Tapi Bapak Ibu sebenarnya bisa memperdalam lagi tentang key resource yang kita punya. Kita bisa berbicara tentang haki atau paten merek. Kita bisa berbicara tentang finansial. Kita bisa berbicara tentang mitra atau misalkan kita kerjasama dengan siapa aja. Nah, hal-hal atau poin-poin ini adalah yang perlu Bapak Ibu catat. Resource apa saja sih yang kita punya sebagai kita pengusaha gitu. Atau misalkan ini yang paling penting adalah SDM. Karena kita selalu menyampingkan yang namanya SDM. Padahal SDM itu segala sesuatu yang paling penting dari bisnis kita. Coba Bapak Ibu misalkan punya gambaran bisnisnya itu di bagian produksi ada orang yang paling ahli membuat produk Bapak Ibu. Tapi tiba-tiba orang tersebut sakit atau keluar gitu. Ya kadang misalkan ada orang lain. Tapi kan misalkan bisa jadi produknya rasanya beda. Kemudian nggak sama seperti biasanya. Nah hal-hal yang itu yang perlu kita catat. Nah kemudian kita berbicara nomor 8 Bapak Ibu masuk ke bagian cost structure. Nah di sini kita berbicara tentang harga pokok produksi gitu. Biaya-biaya yang memang harus kita keluarkan dalam kita menjalankan sebuah bisnis. Silakan Bapak Ibu ditulis, misalkan biaya operasional per bulan itu berapa, biaya gaji pegawai berapa, biaya bahan baku berapa, kemudian biaya marketing itu berapa. Nanti dijumlahkan. Nanti kalau bisa sih per bulan itu seperti ditotalkan gitu, ditotalkan jumlahnya berapa. Jumlahnya misalkan berapa puluh juta, berapa ratus juta, kayak gitu. Dan kemudian, nah kita dari situ bakal nyambung langsung ke blok yang nomor 9, yaitu blok revenue stream atau alur pendapatan. Nah Bapak Ibu, seperti yang saya ceritakan, jadi di revenue stream ini kita berbicara alur pendapatan itu mengenai kita pendapatannya itu dari mana saja sih bisnis kita. Apakah hanya dari menjual produk, ataukah ada dari hal-hal yang lainnya. Saya punya contoh misalkan di pertemuan sebelumnya tentang Lean Canvas. Produk saya misalkan tadi tentang keripik pisang. Saya bisa menjual daging pisang saya untuk dijadikan keripik pisang. Tapi saya bisa menjual kulit pisang saya untuk dijual kepada petani atau yang lainnya untuk menjadi pupuk seperti itu. Jadi itu kan kita bisa mendapatkan revenue lain. Atau kita misalkan punya mesin yang lain. Nah, mesin yang lain ini misalkan kita untuk mengeringkan kan misalkan saya punya produk untuk mengeringkan produk saya. Nah, tapi oven itu bisa jadi untuk mengeringkan produk-produk yang lainnya yang notabene-nya menjadi revenue stream untuk kita semua. Bapak Ibu semua, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak. Semoga apa yang bisa saya sampaikan bisa direplikasikan oleh Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.